adalah sesuatu yang sangat mudah sekali untuk mewariskan ya, dari generasi ke generasi hidup kekristenan yang itu hanya menjadi suatu keagamaan saja. Itu sangat mudah, saudara. Kalau kita mewariskan hidup kekristenan dari generasi ke generasi, yang itu hanya menjadi suatu hidup keberagamaan. Dan sejatinya itu sudah sukses, ya, sukses dilakukan, dijalankan. Pewarisan hidup kekristenan yang hanya bersifat agama itu sudah sukses dijalankan, ya. Tetapi saudara, di balik kesuksesan itu sebenarnya ada manuver dari kuasa kegelapan yang ikut menyertainya, saudara, yang membuat pewarisan dari hidup kekristenan agama itu terus mulus bisa terjadi atau terus bisa berlangsung, saudara. Biasanya kekristenan itu sebagai keberagaman yang ditandai dengan berseremonial atau liturgi. Dan itu sangat mudah sekali untuk diwariskan, saudara. Kalaupun ada perbuatan-perbuatan ya, yang baik yang dilakukan, hal itu sebenarnya tidak mudah, tidak sulit untuk dilakukan. Dan ciri dari hidup kekristenan yang lain yang menjadi keberagaman adalah yaitu memiliki standar kelakuan baik. Ini ciri yang kedua. Ciri yang pertama, ya, pewarisan hidup kekristenan beragama melalui seremonial dengan melakukan liturgi, ya. Itu ciri keberagamaan yang pertama. Yang kedua, yaitu ciri dari keberagamaan, ya, seperti agama-agama lain, ya, yaitu dengan melakukan atau memiliki perbuatan baik, saudara. Ya, ini ciri kekristenan keberagaman, ya, yang sudah dianggap menjadi suatu standar, ya, untuk memiliki norma, ya, hidup, ya, yang memang dikenal dalam Alkitab dalam hidup bangsa Israel ini berdasarkan dari hukum Taurat, ya. Jadi kelakuan perbuatan-perbuatan baik itu hanya standar dari hukum-hukum, saudara, ya, atau dari dekalog. Dan memang rata-rata agama-agama yang ada di muka bumi ini standarnya yaitu, saudara, hukum. Dengan melakukan hukum, dengan berbuat baik, ya, dengan memiliki norma yang baik, itu sudah menjadi standar, ya. Nah, keberagaman juga ditandai dengan dominasi tokoh. Ya. Ini ciri yang ketiga. Ciri dari hidup kekristenan yang agamawis. Ya. Yang ketiga, bahwa biasanya keberagaman itu ditandai dengan dominasi tokoh, saudara. Jadi maksudnya di sini peranan sebagai pemimpin agama itu lebih berdominan, ya, di dalam kehidupan umat, ya. Tetapi yang sebenarnya, saudara, kalau hidup kekristenan itu berbeda, ya, kekristenan yang sejati itu berbeda, tidak sama dengan kehidupan keberagamaan manapun dan apapun di muka bumi ini, saudara. Kenapa? Karena hidup kekristenan yang benar, yang sejati, yang diwariskan oleh Tuhan Yesus dan diteruskan oleh murid-murid, rasul-rasul, dan bapak-bapak gereja, itu bukanlah keberagamaan sebenarnya. Tetapi yang diwariskan oleh Tuhan Yesus
dan diteruskan oleh rasul-rasul, yaitu jalan hidup. Jalan hidup. Inilah warisan kehidupan kekristenan yang sejati, saudara. Tuhan Yesus tidak pernah mewariskan kehidupan kekristenan itu beragama. Ya. Beragama seperti tadi contohnya. Yang pertama, ya dengan melakukan liturgi. Dengan melakukan liturgi, merasa itu sudah melakukan kehendak Tuhan. Itu ciri. Yang kedua, dengan berbuat baik, yang berdasarkan dengan hukum-hukum yang kita mengerti. Dengan demikian kita merasa itu sudah menyenangkan Tuhan. Dan yang ketiga, ciri orang beragama, ya ditandai dengan dominasi tokoh. Nah, ini sangat berbeda sebenarnya. Dominasi tokoh artinya pemimpin umat, ya, pemimpin dari umat Tuhan itu yang menjadi wakil Allah buat umat. Nah, umat mengikuti semua apa yang pemimpin atau tokoh agamanya itu perintahkan. Saudara harus mengerti dengan jelas. Kekristenan tidak demikian, saudaraku. Tuhan tidak pernah mewariskan hidup kekristenan seperti itu. Ya. Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan warisan kehidupan sebagai anak-anak Allah yang untuk mengikuti jejak Tuhan ketika Tuhan Yesus menjadi manusia, tidak seperti itu, saudaraku. Ya. Karena yang diwariskan oleh Tuhan yaitu jalan hidupnya. Tuhan Yesus mewariskan jalan hidupnya. Inilah yang harus diikuti. Inilah yang harus terus kita bawa dalam hidup kita dan kita kenakan dalam hidup kita setiap hari, saudaraku. Sehingga kehidupan kekristenan kita tidak menjadi kehidupan yang beragama. Ya. Sebab ini akan menjadi suatu penyimpangan yang tidak bisa dilihat bagi orang beragama, yaitu normal. Tetapi bagi Tuhan itu suatu kesesatan, saudara. Suatu kesesatan. Dan ini tidak banyak dikenali oleh banyak orang Kristen. Termasuk para pemimpin-pemimpin di dalam gereja. Ya, karena warisan kekristenan beragama itu sudah mendarah daging. Ya, sudah mendarah daging. Itu sudah menjadi dogma bahwa kalau mau hidup kekristenan ini loh, kita harus pertama melakukan liturgi, kedua harus berbuat baik menurut hukum, ketiga ya dominasi tokoh. Jadi melalui pemimpin, ya umat, ya kita bisa berurusan dengan Tuhan. Ini salah, saudara. Dan inilah sebenarnya yang telah dipotong oleh kuasa dari kegelapan. Supaya jalan hidup yang diwariskan oleh Tuhan itu tidak diwariskan. Ya. Tidak diwariskan kepada setiap orang yang percaya. Ini hebatnya kuasa gelap. Tadi makanya saya bilang ini jadi sukses, saudara. Iblis itu sukses. Dan kita lihat faktanya. Orang Kristen dengan hanya melakukan hidup keberagamaannya, merasa sudah melakukan menyenangkan Tuhan. Merasa sudah di dalam Tuhan. Ini, saudaraku. Sehingga kita bisa lihat ya, akibat dari penyesatan atau kesesatan dari warisan kehidupan yang sebenarnya Tuhan Yesus wariskan, yaitu jalan hidup, tidak dilaksanakan dan hanya melakukan liturgi keberagamaan. Lihat kelakuannya dalam kehidupan setiap hari orang Kristen tidak jauh beda dengan orang dunia. Nggak ada bedanya. Ya. Bahkan bisa lebih sangat jahat. Bahkan bisa lebih sangat licik. Bahkan lebih bisa sangat munafik
dibanding orang yang beragama benar-benar melakukan hukum. Ini harus kita sadari, saudara. Karena memang Tuhan Yesus tidak pernah mewariskan kehidupan Kristenan seperti itu. Yang Tuhan wariskan jalan hidupnya Tuhan. Bagaimana dia menjadi manusia di dunia ini. Dalam segala hal yang dilakukannya. Hanya untuk melakukan kehendak Bapa. Semua yang dilakukan. Apapun yang dia kerjakan di dunia ini. Ini loh, saudara. Ini jalan hidup Tuhan. Yang benar-benar kita harus miliki dan kita lakukan dalam hidup kita. Sehingga kehidupan kekristenan yang sejati itu benar-benar nyata di dalam kehidupan setiap orang Kristen, orang percaya yang tulus mengikut Tuhan. Dan itu bisa menjadi tanda kehidupan orang yang berbeda dengan dunia. Sikap hatinya, perkataan setiap mulutnya, kelakuannya, perbuatan-perbuatannya terhadap sesama, itu pasti akan menandai. Saudaraku, tidak hanya orang Kristen yang beragama, kita harus sudah bisa sadari ini. Kita harus sudah benar-benar mengerti, memahami, dan kita mau melakukannya seperti apa yang Tuhan lakukan, saudara. Kuasa gelap itu bermanuver di situ. Iya, iblis itu bermanuver. Iya, nggak apa-apa orang Kristen rajin hari Minggu datang ke gereja. Iya, nggak apa-apa. Iblis nggak merasa terganggu, saudara. Nggak terganggu. Orang Kristen rajin ke gereja, oh iblis nggak terganggu. Orang Kristen rajin melayani di gereja, oh nggak terganggu. Bahkan orang Kristen jadi pendeta, oh itu iblis nggak takut. Nggak takut kalau orang Kristen jadi pendeta. Tetapi iblis takut. Kalau orang Kristen, orang percaya yang benar-benar menerima Tuhan, dia menjalani hidup seperti Yesus hidup. Itu yang ditakuti iblis. Iblis akan takut kalau orang percaya, orang Kristen mengenakan jalan hidup seperti yang dijalankan Yesus 2000 tahun lalu. Ini yang ditakutkan iblis. Iblis nggak takut orang Kristen bikin gereja, waduh, jadi pendeta, ya, berkhotbah, nggak takut, saudara. Iblis juga nggak takut orang Kristen jago menyembah, nggak takut iblis. Tapi iblis takut kalau orang Kristen dia mengenakan hidup Yesus setiap hari. Itu yang ditakutin iblis, saudara. Mengapa? Karena dengan orang Kristen, orang percaya, dia mengenakan hidup Yesus setiap hari dalam hidupnya, maka orang itu akan menjadi seperti Kristus. Ini yang membuat iblis takut, saudara. Ya. Nah, makanya saudara, jangan sampai kuasa kegelapan itu terus mengikat kita di dalam kungkungan kehidupan keberagamaan Kristen. Jangan. Ya. Kalau saudara sudah mendengarkan firman Tuhan ini, mari kita buka jubah agama kita. Ya. Kesantunan yang pura-pura, kebaikan yang dibuat-buat, kemunafikan yang disimpan. Saudara. Iblis bermanuver di situ, saudara. Ya. Padahal hidup kekristenan yang sejati itu hidup Yesus. Ya. Hidup Yesus. Makanya dikatakan Christ, Christian. Ya, dari kata Christ, hidup Kristus. Jadi kita jangan terjebak dengan pola hidup keberagamaan. Karena itu manuver dari kuasa kegelapan. Ya. Karena jalan hidup itu adalah jalan hidup Tuhan Yesus yang diwarisi.
yang harus diwarisi dari generasi ke generasi. Jangan kita mewarisi hidup kekristenan beragama, saudaraku. Jangan. Kita akan pasti merusak ya pekerjaan Tuhan dari keselamatan yang Tuhan hendak berikan kepada manusia. Karena kita merasa sudah beragama Kristen, kita sudah melakukan ya hidup keberagaman dengan liturgi, ya. Bukannya saya katakan nggak boleh, itu bagus. Bagus, saudara, ya, melakukan dalam pertemuan seperti ibadah doa malam. Ini juga liturgi sebenarnya, saudara. Ini juga liturgi. Hari Minggu gereja, itu juga liturgi. Tetapi jangan merasa kalau kita sudah melakukan semua itu, bahwa kita sudah di dalam Tuhan. Ini masalahnya. Hidup dalam Tuhan artinya hidup dalam persekutuan dengan Tuhan setiap saat. Itu hidup dalam Tuhan. Jadi jangan merasa kalau sudah berliturgi di gereja, sudah berliturgi di dalam setiap pertemuan doa, kita sudah di dalam Tuhan. Hidup di dalam Tuhan, hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan setiap saat. Itu. Kalau tidak demikian berarti belum hidup bersekutu dengan Tuhan. Ini kebenaran, saudara. Makanya jangan kita terikat dengan keberagaman dengan hanya melakukan liturgi. Itu yang membuat kita jadi tumpul. Kita tidak mengerti kehendak Tuhan. Dan ini faktanya sudah puluhan tahun, bahkan berabad-abad. Kristen yang diwariskan hanya hidup beragama Kristen. Dan realitasnya, kualitas hidup orang Kristen tidak jauh beda dengan orang agama lain. Ini fakta, saudara. Karena yang diwarisi, yang dijalani, yang dilakukan hanya hidup beragama Kristen. Belum hidup Yesus yang dijalani. Saudara tanya dengan hatimu sendiri, hati kita masing-masing. Apakah kita menjalankan hidup ini udah menjalankan hidup Yesus belum? Ini masalahnya, saudaraku. Ya. Ini saya bukan mau menyerang siapa, saudara. Enggak. Justru ini membuat menyelamatkan saudara dan saya juga. Agar jangan kita terkungkung dengan hidup beragama Kristen. Dengan merasa sudah berbuat baik, bermoral baik, kita sudah hidup dalam Tuhan. Aduh, jauh banget, saudaraku. Jauh. Hidup di dalam Tuhan, hidup dalam setiap saat waktu hidup kita itu dalam persekutuan dengan Bapa di surga. Itu hidup dalam Tuhan. Jadi kalau orang Kristen hanya berliturgi, ya berarti belum hidup di dalam Tuhan. Walaupun mengaku percaya Yesus. Ngaku bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan. Dan mengaku bahwa aku sudah milik Tuhan. Tapi realitanya dia tidak hidup dalam persekutuan dengan Bapa setiap hari. Setiap saat. Saudaraku. Ya. Jadi kekristenan itu jalan hidupnya Tuhan. Yang harus diwarisi. Ini yang harus kita warisi. Jangan kita mewarisi ke anak cucu kita hanya hidup beragama Kristen. Ya. Jejak hidup Yesus itu yang harus diwarisi dari generasi-generasi. Bukan jalan hukum. Agama itu jalan hukum. Saudara. Yaitu bagaimana orang percaya harus menjalani hidup seperti yang Yesus jalani. Ya. Dan ini tidak mudah. Menjalankan hidup Yesus itu tidak sederhana. Karena banyak ya nafsu-nafsu daging kita, belum pikiran kita, hati kita yang masih bengkok, yang masih banyak kemunafikan, kepura-puraan. Ini kan kita nggak bisa berjalan dengan Tuhan dengan benar kalau nggak diberesin. Karena setiap saat, setiap masa, saudara,
Setiap zaman itu memiliki tantangan yang berbeda dan berubah. Tetapi kehidupan yang diselenggarakan oleh Tuhan Yesus ketika 2000 tahun lalu, ya, itu harus tetap eksis dan tidak boleh berubah. Karena itulah kehidupan Kristen yang sejati, saudara. Kita harus, ya, berani, ya. Kalau saudara sudah mendengarkan kebenaran yang murni ini, saudara harus berani. Karena dengan demikian berarti saudara sedang berjalan di pihaknya Tuhan. Ya. Karena tidak sedikit gereja, ya, orang Kristen, ya, mereka tidak mau tahu tentang hal ini. Karena mereka beranggapan dengan hidup kekristenan beragama yang mereka miliki itu sudah cukup. Padahal itu bukan. Ya. Jadi kalau saudara sudah mengerti hari ini, malam ini, yuk, mari kita menyuarakan ini, menyuarakan kebenaran ini, ya. Bukan hanya melalui mulut, tetapi melalui kelakuan kita setiap hari, hidup kita, ya, yaitu bagaimana kita menjalankan hidup Yesus, ya, di mana setiap saat, setiap waktu kita hadir di dalam persekutuan dengan Bapa. Dimanapun, kapanpun, apapun yang kita lakukan, selalu dalam persekutuan dengan Bapa. Dengan demikian, saudara sedang mewarisi jalan hidup Yesus 2000 tahun lalu, seperti yang dijalankan Tuhan. Ya, seperti yang dijalankan Tuhan Yesus. Ya. Tuhan Yesus berkata bahwa ibadah bagi umat perjanjian baru itu menyembah dalam roh dan kebenaran. Ini firman yang keluar dari mulut Tuhan, saudara. Bahwa kita sebagai umat perjanjian, umat pilihan, kita harus menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Ya. Sudah bukan pola keberagamaan lagi maksudnya. Ya. Kalau dikatakan bahwa kita menyembah dalam roh dan kebenaran, artinya dalam hidup kita, saudara, tidak ada ruang waktu, ya, tempat dimanapun kita selalu bersekutu dengan Bapa. Kita selalu menyembah kepada Allah. Ya. Tidak seperti orang beragama, menyembah Allah hanya di dalam setiap pertemuan liturgi. Dalam hidup setiap hari nggak menyembah, tidak bersekutu dengan Tuhan. Dan Tuhan mengatakan, ya, bahwa kita harus menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Itu maksudnya kita menjalankan hidup Yesus. Seperti 2000 tahun lalu Tuhan Yesus menjalankan hidupnya terus di dalam persekutuan dengan Bapa di surga. Itu menyembah Allah dalam roh kebenaran. Jadi dimanapun, kapanpun, apapun yang saudara lakukan, saudara tetap dalam persekutuan dengan Bapa. Ya. Jadi jangan pola keberagamaan lagi, saudara. Berjuang di sini. Berjuang. Saya pun sedang belajar. Tapi saya sudah mengerti, ya, bahwa kehidupan kekristenan yang benar itu yaitu hidup Yesus. Ya. Jadi bukan hidup keberagamaan. Nah, jalan hidup dalam roh kebenaran ini tidak mudah diwariskan, saudara. Jangan saudara berpikir mudah, ya. Harus dengan keseriusan, perjuangan untuk kita kenakan terus setiap hari dalam hidup kita. Harus diperjuangkan itu. Makanya setiap bangun pagi terus langsung memandang Tuhan, memandang wajah Allah di surga, ya. Tidak bermaksud untuk kita menyampingkan dari dalil teolog-teolog yang sudah ada atau pengajaran-pengajaran dari gereja-gereja, ya. Kita tidak mau, bukannya melawan, tetapi kekristenan itu yang benar jalan hidup, saudara. Jalan hidup Yesus, ya. Jadi bukan kita mau menentang, ya, pengajaran gereja yang sudah ada, tetapi itu sebenarnya bukan kekristenan yang benar, saudara. Kalaupun orang Kristen baik, itu baik menurut hukum. Bukan baik menurut Bapa di surga, loh, saudara. Sehingga kita bisa lihat masih banyak kemunafikan, sikap-sikap yang tidak pantas dilakukan, perkataan ucapan terhadap sesama yang jahat,
Ya, kita lihat itu, nggak usah jauh-jauh di dalam gereja kita aja deh. Saya lihat banyak. Jangankan jemaat, para pelayan pun begitu. Karena kenapa masih begitu? Karena yang diwarisi kehidupan keberagaman Kristen, bukan jalan hidupnya Yesus yang dikenakan. Saudara, bukan jalan hidup Yesus. Kalau jalan hidup Yesus nggak begitu kita, saudaraku. Aduh, terhadap sesama orang, jangankan orang lain, sesama aja kita mau ngomong agak bagaimana itu, aduh, kita nggak boleh menyakiti. Kenapa? Karena ya seperti Tuhan katakan, kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hati, pikiran, akal budi, yang sama dengan itu kasih sesamamu. Artinya, kalau kita tidak bisa menghormati sesama kita, saudara kita, bagaimana kita bisa menghormati Allah? Bohong itu. Penuh dengan kemunafikan, kepalsuan. Saya kadang itu suka greget melihat orang-orang Kristen begini. Tapi kalau di gereja, ya, kenapa? Karena diwarisin hidup keberagaman Kristen. Yuk kita keluar dari kubangan itu, saudara. Harus keluar. Kalau saudara tetap dalam kubangan hidup beragama Kristen, selamanya kamu tidak akan pernah dikenal Tuhan. Kamu tidak akan pernah dikenal Tuhan. Ingat ini, saudara. Kita harus keluar dari kubangan keberagaman Kristen. Karena itu tidak berkenan di mata Bapa. Yang berkenan di mata Bapa hidup Yesus. Hidup Tuhan Yesus yang harus dikenakan. Sehingga kita terhadap sesama orang lain itu, aduh, kita tidak boleh ada kejahatan. Tidak ada boleh ada, aduh saudaraku, ini Tuhan nggak kelihatan loh. Seakan-akan Tuhan nggak ada. Kita mau bagaimana sikap hati kita yang rusak terhadap orang lain, terhadap sesama, kita semena-mena sama orang, kita rasa kita wajar-wajar aja. Oh, jangan saudara beranggapan begitu. Semua diperhitungkan oleh Tuhan. Semua perbuatan kita, kelakuan kita, perkataan kita, sikap hati kita terhadap orang lain, terhadap sesama, itu diperhitungkan oleh Bapa di surga. Itu sebabnya murka Allah itu disimpan di akhir zaman. Jangan kita main-main. Makanya yang harus kita kenakan hidup Yesus setiap hari. Saudara kalau tidak mengenakan hidup Yesus setiap hari, saudara masih jahat terhadap sesamamu. Jahat pasti. Penuh kemunafikan. Penuh arogansi. Penuh kepalsuan. Dan itu yang selalu dari tahun ke tahun dalam pelayanan saya lihat, kok orang begini ya. Datang ke gereja kok begini terhadap sesama, melayani. Memang kalau di mata orang lain itu wajar. Tapi aduh, Tuhan itu perhatikan saudaraku. Tuhan perhatikan dari setiap ucapan, perkataan, sikap hati kita, tindakan-tindakan kita, saudara. Ya, makanya tidak bisa tidak. Kita harus terus bertobat, saudara. Saya pun banyak, saya juga bukannya udah, saya kalau salah, aduh kenapa tadi saya begini ya Tuhan. Kok? Karena memang irama kita yang kita warisin hidup keberagaman tuh dari orang tua kita, itu udah melekat di dalam diri kita, sulit. Makanya saya tak katakan, nggak mudah. Tetapi kita harus berjuang, saudara. Kita mau mengenakan hidup Yesus. Supaya hidup kekristenan yang kita jalani benar-benar hidup jalan Tuhan. Bukan beragama Kristen. Jangan hanya cakap dalam liturgi. Tapi cakaplah dalam setiap perilaku kita, hidup kita dalam setiap waktu hidup kita di mata Bapa. Supaya kita selalu berkenan di mata Tuhan. Supaya setiap tindakan perbuatan kita itu selalu menyenangkan Bapa. Itu Tuhan Yesus. Semua yang Tuhan lakukan itu selalu menyenangkan hati Bapa di surga. Itu sebabnya Bapa ya meninggikan putranya, Tuhan Yesus. Karena selama hidupnya Tuhan Yesus menjadi manusia,
Dia selalu menyenangkan Bapa di surga, saudaraku. Ya, saudara, yuk mari kita kenakan hidup Yesus. Jangan hidup hanya keberagaman dengan cukup berbuat baik. Itu nggak salah. Tetapi itu belum kesucian atau apa yang bisa menyenangkan Bapa. Yang menyenangkan hati Bapa kita di surga ketika kita mengenakan hidup Tuhan Yesus dalam hidup kita. Itu yang memuaskan hati Bapa. Jadi segala tindakan perbuatan kita pasti akan memuliakan Tuhan. Akan menyenangkan hati Bapa di surga. Memang kita harus menderita, kita harus suffering karena kita sudah berbuat terbaik. Tetapi kalau kita mau melakukan kebenaran, melakukan apa yang benar seperti Tuhan Yesus, memang harus suffering. Kecuali orang nggak mau melakukan kebenaran, ya, nggak mau berbuat yang benar, yang nggak perlu suffering, santai-santai, tenang-tenang. Nah, orang beragama Kristen kan gitu, karena dia nggak mau menderita, dia mau baik-baik. Tetapi kalau kita mau melakukan kebenaran, ya, mengenakan kebenaran, harus suffering, karena kita melakukan yang benar. Kalau orang nggak mau melakukan yang benar kan nggak perlu suffering, bisa tipu-tipu. Yang penting baik-baik. Tapi anak Tuhan yang benar, dia rela menderita, dia rela suffering untuk bisa melakukan kebenaran supaya kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Dalam sisa akhir hidup kita, kita berjuang. Dengan demikian kita mengenakan hidup Yesus. Hidup di dalam kebenarannya, bukan hidup mencari pembenaran. Itu hidup jalan Tuhan. Itu yang memuaskan Bapa. Mari kita warisi anak cucu kita dengan hidup Yesus dalam hidup kita. Mari saudara, jangan mewarisi hidup kekristenan beragama. Itu akan merusak pasti anak cucu kita. Pasti nggak akan bisa jadi benar. Tapi kalau kita mewarisi hidup kita dengan mengenakan hidup Yesus 2000 tahun lalu, bagaimana dia hidup hanya untuk melakukan kehendak Bapa, menyenangkan hati Bapa di surga, rela menderita, hidup dalam ketaatan yang penuh kepada Bapa. Kita akan mewarisi anak cucu kita, hidup Tuhan Yesus. Iya, itu warisan yang sebenarnya. Jangan hanya anak kita dikasih duit, dikasih ini, beliin itu. Kamu warisi hidup dunia itu, bukannya nggak boleh. Tapi wariskan dulu hidup Tuhan Yesus dalam hidupmu, supaya anak-anak kita bisa kita warisi hidup Tuhan. Amin, saudara. Yuk, kita harus keluar dari kubangan hidup keberagamaan, karena itu yang tidak berkenan di mata Bapa. Tuhan bilang, aku tidak pernah kenal kamu, hai kalian pembuat kejahatan. Itu pasti akan ditolak, karena Tuhan tidak pernah mengajarkan hidup beragama yang hanya cakap dalam liturgi, cakap dengan moral baik, dengan melalui hukum, ya. Enggak, Tuhan tidak pernah. Yuk, kalau kita dibukakan kebenaran ini, saudara, ini yang mengubah hidup saya. Ini yang semakin Tuhan membukakan kebenaran-kebenaran, sehingga saya menemukan kekristenan yang sejati itu. Ternyata begini ya Bapak, hidup Yesus yang harus saya jalani. Bukan hidup keberagamaan yang saya terima dari orang tua saya. Tapi hidup Tuhan yang harus saya warisi, saya jalani. Amin saudara. Pasti saudara tidak akan disia-siakan oleh Bapa. Tidak mungkin. Tidak mungkin Bapa akan menyia-nyiakan. Tidak mungkin kamu akan lepas dari perlindungannya. Pasti penjagaan Bapa itu sempurna. Ya, bahkan bukan hanya diri kita, keluarga kita pun pasti dilindungi. Pasti. Dan dipercayakan untuk bagi pekerjaan kerajaan surga. Makanya kita harus mewarisi hidup Yesus
Jangan mewarisi hidup keberagamaan. Itu harus sudah dibongkar, ya. Harus sudah dilepaskan, ditinggalkan, dibuang. Kalau perlu dibunuh hidup keberagamaan Kristen. Kita harus mengenakan jubah hidup Yesus. Roh Kudus akan menuntun saudara kalau saudara serius. Roh Kudus akan mengurapi saudara kalau saudara benar-benar mau mengenakan, mau menerima firman ini. Tapi kalau saudara tidak mau, saudara akan lihat akibatnya. Ya, saudara, jangan. Ya, yuk kita mau tulus mengenakan hidup Yesus. Ya, dimanapun, di gereja, apalagi di gereja, harus itu harus sudah jadi miniatur dari kehidupan kita yang sesungguhnya. Jadi kita nggak bohong-bohong di gereja, nggak bohong-bohong santun di dalam gereja, nggak bohong-bohong, tapi benar. Ketika kita dalam pertemuan ibadah, kita memberikan gambar miniatur kehidupan Yesus. Karena dalam hidup setiap hari, kita mengenakan hidup Yesus, saudara. Ya, harus, saudara. Ini yang menyukakan hati Bapa di surga. Ya, makanya jangan berhenti untuk terus bertobat. Setiap hari pasti kita ada salahnya. Pasti kita ada dosa yang kita lakukan. Baik itu melalui perkataan kita, melalui tindakan kita, perbuatan kita, pasti ada yang salah. Makanya harus bertobat setiap hari. Dan selalu merindukan Bapa. Ingin memuaskan. Ya, amin saudara. Yuk, mulai hari ini kita sudah mendengarkan kebenaran. Yuk, dan jangan dibahagiakan lagi hatimu dengan dunia. Dengan segala kesenangan hidup, gaya hidup dunia. Itu masuk neraka. Ya, jangan. Ya, saya ingatin. Saudara, kalau hatimu masih dibahagiakan dengan gaya hidup, kesenangan dunia, materi, ya, kewajaran hidup dunia, saudara akan masuk neraka. Ya, hati-hati saudara ya. Saya udah bilang kemarin dalam hati nurani itu institusi milik Allah. Tidak boleh diisi oleh siapapun dan apapun. Hanya boleh diisi oleh Tuhan. Karena itu institusi milik Tuhan. Keilahian kita itu di nurani. Hati nurani yang terdalam. Makanya kalau hati kita masih dibahagiakan dengan dunia, itu berarti kita masih jadi anak setan. Ya, seperti iblis, nggak punya nurani. Ya, yuk kita sudah menjadi dewasa, mengerti akan kebenaran. Ya, mari kita terus mau dibawa Tuhan untuk masuk ke dalam kesempurnaan. Ya, amin saudara. Tetap giat, terus kita melayani Tuhan, terus merubah hidup setiap hari, mengenakan hidup Yesus. Jatuh bangun itu biasa, jangan takut. Terus bertobat, berubah, ya. Terus berinteraksi, jangan berhenti tidak berinteraksi dengan Bapa. Jam-jam doa khusus itu wajib. Anak Tuhan nggak punya jam doa khusus, itu jangan, udah mendingan gak usah jadi Kristen, saudara. Ya, kamu tidak menghormati Bapa. Tuhan Yesus saja tiap malam harus berdoa. Tuhan Yesus itu loh. Dia malam-malam sekali dia sudah berdoa dengan Bapa. Nah, kalau kita mau mengenakan hidup Yesus, ya harus. Jadi kalau orang nggak berdoa, ya nggak punya waktu-waktu tiap hari interaksi dengan Bapa, berarti nggak menghormati Bapa. Ya, jangan. Ya, mari yuk kita semakin tekun serius ikut Tuhan. Amin. Kita mau serius ikut Tuhan. Biar yang kita kenakan hidup setiap hari itu hidupnya Tuhan Yesus. Ya, biar kita bisa menjadi terang Tuhan. Jadi garam Tuhan dimanapun kita berada. Amin. Demikianlah firman Tuhan malam hari ini. Mari kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk suara-Mu bagi kami. Bapa, berkatilah kami. Sungguh luar biasa kebenaran. Kami semakin takjub, Bapa. Membuat kami mengerti. Dan kami sadar diri siapakah kami.
Bapa, berikan kekuatan, kemampuan bagi kami untuk kami berjuang untuk mengenakan hidup Putramu Tuhan Yesus dalam hidup kami. Sehingga kami tidak terus mengenakan hidup keberagamaan saja, tetapi kami mengenakan benar-benar hidup Yesus 2000 tahun lalu. Roh Kudus, urapi setiap anak-anak-Mu yang benar-benar serius mau mengenakan hidup Yesus dalam hidup ini. Agar kami benar-benar dalam sisa akhir hidup kami, terus kami bisa memuaskan hati Bapa di surga. Kami mau menyenangkan hati-Mu melalui kehidupan kami setiap hari. Bapa, terima kasih. Terima kasih. Kau berkati, urapi juga buat anak-Mu yang masih dalam keadaan sakit, Bapa. Buat Opung Jonas, Tuhan, Kau berikan kekuatan. Buat Opung Silalahi, Tuhan, mampukan dia. Biarlah dalam sisa akhir hidup ini, dia terus diubahkan dengan kebenaran yang dia dengar. Di dalam setiap doa malam ini, Bapa. Berikan kekuatan penghiburan buat Opung. Tuhan, terima kasih. Dan berkatilah setiap anak-anak-Mu yang terus tekun mengikuti doa malam ini. Bapa, hamba taruh doa permohonan hamba ke dalam tangan Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu yang tekun dalam doa malam ini. Pasti Bapa akan membedakan mana anak-anak Tuhan yang serius mencari Tuhan dan mana anak-anak Tuhan yang tidak serius. Tuhan akan membedakan. Tuhan akan memisahkan. Dan suatu hari nanti Bapa akan membuktikan di dalam kedatangan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Hamba sudah menyampaikan sebagian kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menuntun hidup setiap anak-Mu. Dan berkati juga buat setiap anak-anak-Mu yang sudah mempersiapkan doa malam ini. Dalam program ini Tuhan juga memberkati. Buat Pak Toga dan buat Brandon yang sudah mempersiapkan, Tuhan memberkati mereka. Bapak, terima kasih untuk pertemuan kami malam hari ini. Biarlah malam hari ini menjadi malam yang baru dalam hidup kami. Untuk kami besok mengenakan hidup Yesus dalam hidup kami. Kami akan berjuang. Kami tidak mengenakan hidup keberagamaan Kristen, tapi kami mau mengenakan hidup Yesus. Tuhan kami 2000 tahun lalu. Kami berjuang, Bapa. Berikan kekuatan, kemampuan. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami